Mas Misbun, ini tadi saya datang ya. Jadi saya tuh ada beberapa pertanyaan lah gitu. Mas Misbun ini sejak kapan Mas mulai breeding burung jalak ini? Saya mengembangkan burung jalak itu dari tahun 2009. 2009 ya? 2009 mencoba, waktu itu penangkaran jalak suren. 18 pasang asal muasal pertama kali. Begitu mulai ini kan dulunya tentunya kan enggak, kalau saya lihat dari ini kan sudah mulai skup usaha yang luar biasa dengan kandang yang lantai 3 kayak gitu. Kemudian ini dasarnya dulu tuh seneng hobi atau memang langsung tiba-tiba jenengan memelihara jalak ini, saya mau usaha jalak gitu, hobi atau peluangnya usaha dulu gitu loh? Ya emang latar belakangnya saya menangkarkan jalak ini enggak langsung sebesar ini. Pasti ada tahapan-tahapannya. Bahkan waktu itu ada jatuh bangunnya juga. Jadi nggak apa yang orang lihat itu nggak selamanya mulus seperti saat ini. Terkadang orang itu melihat hanya finishnya aja, tapi prosesnya seperti apa, jatuh bangun seperti apa, mungkin orang belum banyak yang menilai. Hanya penilaian orang hanya terfokus di hasilnya seperti itu. Bahkan waktu itu kita mencoba menangkarkan burung jalak itu dari tahun 2008, itu hanya 18 pasang jalak suren. Semakin bertambahnya waktu kita kembangkan terus. Jadi setiap kita emang dari ANF sendiri ada program-program tahunan, program jangka panjang seperti itu. Program tahunan ya kita selalu berkembang terus, nggak monoton di kandang-kandang itu aja. Jadi terkadang apa nggih? Orang menilai ini, bukan orang menilai sih, terkadang itu setahunnya kita menangkarkan langsung besar. Kita pasti ada tahapan-tahapan belajar berkembang. Dari tahun 2009 kita ada 18 kandang, kita merasa cocok, merasa sreg, merasa itu peluang yang besar. Saat itu juga kita kembangkan terus waktu itu tambah kurang lebih 70 kandang. 70 kandang tahun 2012 kalau nggak salah, waktu itu kita bertambah kandang lagi kurang lebih sekitar 140-an kandang. Terus tahun 2016 kita tambah kandang lagi yang 3 lantai itu 171 lantai, 171 kandang. Jadi total sekitar 300 kandang lebih lah sampai saat ini. Terus tadi namanya ANF Bird Farm itu bisa ketemu ANF itu singkatannya apa? Sementara ini kan kita bertanya-tanya nih, taunya yo Mas Misbun, masternya jalak lah. Ini ANF ini apa ini artinya ini? Kalau ANF sendiri itu nama singkatan dari ponakan-ponakan. A. Ahmad Saifullah, N. Naurah Nasifah, F. Farid gitu. Farid Muklisin. Tak kira singkatan dari jalak putihnya, jalak surenya, terus udah jalak Bali lah. Ini tadi yang baru ini luar biasa dan spektakuler bagi saya yang tadi baru main ke sini nih, burung merak ini loh. Burung merak ini kok tertarik di merak ini, apa yang istimewa dari burung merak ini? Kalau merak sendiri waktu itu saya mencoba itu hanya pengen menambah koleksi aja, pengen nambah. Waktu itu kita beli 3 pasang, 2 pasang dari ABT Bali, satu pasang dari ABT Bali, 2 pasang dari Solo. Kita coba, kita hanya pengen memiliki waktu itu, tapi ternyata seiring berjalan waktu pengen ada perkembangan, ada keberhasilan, ya udah kita kembangkan sampai saat ini. Terus tadi saya lihat juga kita kan, saya lihat Mas Misbun ini open ya bagi teman-teman mungkin yang baru mau memulai bisnis burung atau di bidang breeding penangkaran jalak pada khususnya, dan melebarnya dari ini. Tadi saya lihat itu kan burungnya sangat bagus, terus terbiasa dengan kebiasaan orang lain boleh masuk, kemudian cek telur. Itu kebiasaan seperti itu dilatih sejak kecil burung atau memang burung ini datang sudah dewasa ada di kandang nih? Kalau prinsip saya sendiri ada beberapa itu burung itu yang
datang udah dewasa, biasanya rata-rata dulu beli dari tempat saya, kita ada sistem kemitraan kerjasama. Si A pengen bermitra dengan saya, ngambil burung masih anakan, nanti dibesarkan sampai usia siap kawin, kita ada ikatan, nanti dikembalikan lagi, ditukar lagi dengan yang anakan. Ada mitra yang seperti itu, ada mitra yang terfokus di pembesaran, itu juga ada. Jadi terkait burung yang terbiasa dengan lingkungan keramaian tadi ya, bukan murni dari anakan dari sini semua, bukan murni pembesaran dari sini semua. Ada beberapa yang dari luar, yang sistem kerjasama itu. Tapi prinsipnya burung jinak itu dibiasakan nggak harus dari anakan, dari dewasa pun juga pasti ada tahapan-tahapan stres. Tapi kita lebih baik stres di awal, nanti terus ke depannya dia akan jinak, daripada kita menjaga burung itu nyaman terus tapi mudah stres. Terus tadi yang ini ya, kalau saya kan ada beberapa pasang di rumah juga lah. Ini saya dulu mulai tertarik ya, satu memang karena itu kegiatan selingan saya gitu. Yang kedua memang nilai finansialnya kan kita dapat profit juga dari ternak jalak ini. Nah, motivasi nih, kembali ke motivasi nih, Mas Misbun untuk ngawali biar teman-teman ini tertarik ternak burung. Artinya di situasi hari ini yang seperti ini saja kita masih jalan nih, motivasinya untuk teman-teman nih piye ini, Mas? Motivasi untuk teman-teman yang menangkarkan untuk menangkarkan jenis burung jalak-jalakan. Yang pertama, emang burung jalak itu emang tipe burung yang dia itu enggak mudah stres. Yang pertama, yang kedua dia itu daya tahan tubuh juga lebih tinggi dibanding jenis burung-burung yang lain. Yang berikutnya, untuk burung jalak itu dari dulu sampai sekarang ya terus eksis ya, tetap eksis ya, payung terus itu. Terus bertahan, terus laku dijual gitu. Nah, saya lihat kan inovasinya Mas Misbun kan luar biasa ya. Dari jalak Bali, jalak Suren, kemudian jalak Pita, nah ini jalak Hongkong kayak gitu. Kenapa, Mas? Artinya kenapa ini harus banyak tipe jenis yang dikelola? Biar apa itu loh? Kalau terkait variasi burung yang kita kembangbiakkan, untuk saat ini kita mungkin terfokus di jenis-jenis jalak-jalakan. Pertimbangan saya karena apa? Karena di saat saya udah berhasil menangkarkan jenis burung jalak Suren, untuk mempelajari jenis burung jalak putih, jalak Bali, jalak Hongkong itu nggak beda jauh. Jadi saya misalkan saya dari latar belakang jalak Suren beralih ke cocak rawa, mungkin akan memulai dari nol. Tapi kalau saya dari basic penangkaran jalak Suren beralih ke jalak Bali atau jalak putih, itu kita udah ada dasar-dasarnya. Dasar-dasar penangkaran, penangkaran itu basicnya sama semua untuk semua jenis jalak. Di samping itu juga yang namanya manusia kan pasti punya keinginan untuk maju, untuk berkembang. Betul. Ya ini salah satu upaya saya untuk maju dan berkembang. Kita menambah variatif burung. Ya mungkin pasti ada saatnya nanti saya akan berkembang ke jenis burung yang lain. Saat ini baru ada pengembangan ke merak, ke ular, retik seperti itu. Untuk peternak ya, untuk peternak mengawali kan banyak ya sebenarnya waktu kita untuk mengelola burung ini kan. Misalkan saya lihat tadi pengelolaannya itu pagi saja atau pagi sore untuk kandang sebanyak itu. Oh, okay. Untuk perawatan gitu. Iya, perawatannya. Kalau untuk perawatan kandang saya saat ini, khususnya jalak Bali itu di sekitar 130 pasang. Kalau maksimal sampai 170 pasang. 170. Itu di cover satu orang. Itu hanya dari jam 7 sampai jam 10, maksimal jam 11 itu sudah selesai. Terus yang sebelumnya dulu itu asupan pakan serangga itu tak berikan pagi dan sore. Untuk saat ini untuk menghemat waktu, kita jadikan satu, tapi waktu pagi aja, tapi porsinya 2 kali. Jadi porsi pagi dan sore tak jadikan satu di pagi aja. Dengan modifikasi pakan, tempat pakan, tempat jangkrik yang kita buat sedemikian rupa biar jangkrik nggak bisa lari dari cepuk, tapi burung bisa menjangkau cepuk itu gitu. Burung bisa menjangkau jangkrik itu. Masuk.
Kemudian Mas Misun, keuntungannya nih bagi teman-teman yang tertarik untuk meminang atau membeli atau mengawali usaha, kalau ngambil dari ANF itu keuntungannya apa itu? Servis apa yang diberikan dari ANF itu? Kalau dari saya sendiri, dari ANF sendiri, itu lebih mengupayakan atau lebih mementingkan dari sisi kepuasan konsumen. Kita selalu menjaga burung yang kita kirim tuh sesuai dengan permintaan. Kita sangat menghindari burung sakit kita kirim, burung cacat kita kirim, itu kita sangat menghindari. Untuk pokoknya kualitas kita jaga itu ya. Kualitasnya itu ya. Kualitasnya oke lah itu. Kemudian untuk pengiriman se-Indonesia ya. Kalau pengiriman usahanya se-Indonesia. Bisa. Nah, kemarin saya dengar sudah ngurus ekspornya ini. Kalau untuk ekspor untuk saat ini masih sampai di kalau untuk izin ekspor kita khususnya untuk Jalak Bali itu baru sampai ke izin kita dari CITES Jenewa Swiss itu kita udah keluar ya. Udah ada dari ID CITES. Ini tinggal melangkah satu langkah lagi di Kementerian Kehutanan. Sama ini, Mas. Jalak Bali, Jalak Putih itu kan burung dilindungi ya. Kalau saya lihat di kegiatan organisasinya, di asosiasinya kan peranan penangkar jalak khususnya di Kabupaten Klaten yang sampai saat ini menjaga populasi baik di penangkaran dan di populasi alam untuk konservasi itu ada kewajiban-kewajiban dari penangkar enggak ini? Sesuai dengan SK izin penangkaran yang kita dapat, kita dikeluarkan oleh BKR Jawa Tengah. Itu kita punya kewajiban untuk mengembalikan sebagian hasil penangkaran dari penangkar untuk dikembalikan ke habitat alami. Itu kita jalankan setiap setahun sekali. Biasanya dijalankan setiap bulan Oktober, awal Oktober, kurang lebih itu kita jalankan setiap Oktober. Itu kita menyerahkan burung. Setiap tahun kita menyerahkan burung ke Taman Nasional Bali Barat untuk diproses atau untuk proses habituasi untuk dilatih agar burung itu bertahan hidup di alam Taman Nasional Bali Barat gitu. Itu agenda setiap tahun kita seperti itu. Kita bersama penangkar di Klaten dan BKR Jawa Tengah. Untuk tahun ini 2021 diwacanakan restocking tahun ini nanti kita jalankan awal Oktober, kalau nggak salah kurang lebih sekitar 70-an ekor. 70 ekor ya? Yang mau kita serahkan ke TNBB untuk dilepas liarkan ke sana.